Sahabat CS, coba deh buka kulkas kamu sekarang. Ada sosis, yogurt manis, nugget, es krim pabrikan. Kita sering mikir, ini kan cuman makanan biasa kok. Tapi gimana kalau ternyata semua itu bukan makanan sebenarnya? Apa yang selama ini kita makan bukan lagi bahan alami, tetapi produk buatan pabrik yang didesain supaya kita ketagihan. Makan terus tanpa merasa cukup dan pelan-pelan merusak tubuh kita dari dalam. Hari ini kita akan bongkar bareng apa itu Ultra Processed Food atau UPF, bagaimana UPF itu dibuat, mengapa UPF bisa bikin kita sulit berhenti, dan yang paling penting gimana caranya kita bisa sadar sebelum terlambat. Karena bisa jadi bahaya itu sudah diam-diam ngumpet di kulkas kita sendiri. UPF itu bukan cuman makanan instan atau junk food. Ini soal seberapa jauh makanan itu sudah diubah dari bentuk aslinya. Yuk kita lihat dulu. Pada umumnya, makanan dibagi jadi 4 kelompok. Makanan alami atau minim proses seperti buah segar, sayur segar, daging segar, beras, dan lain-lain. Kemudian kelompok berikutnya bahan kuliner olahan seperti garam, gula, minyak biasanya dipakai untuk memasak. Setelah itu kelompok makanan olahan tradisional seperti roti tawar jadul atau tempe yang diawetkan dengan cara tradisional tanpa bahan tambahan sintetis. Nah, yang terakhir adalah kelompok Ultra Processed Foods atau UPF, makanan yang dibuat dari bahan industri murah, ditambah zat aditif, dan hampir nggak ada lagi bahan alaminya lagi. Contohnya, es krim pabrikan. Kelihatannya seperti dari susu sapi segar, tapi di dalamnya penuh emulsifier, pengental, dextrose, dan minyak. Ini semua merupakan bahan-bahan yang nggak akan kita temui di dapur rumah kita sendiri. Pabrik makanan besar nggak lagi pakai bahan segar seperti susu murni atau telur utuh. Demi efisiensi dan masa simpan yang panjang, pabrik menggantinya dengan bahan yang jauh lebih murah dan bisa disimpan lama. Contohnya pada produk seperti es krim pabrikan, pabrik biasanya menggunakan minyak sawit dan susu bubuk yang sudah dikeringkan, lalu dicampur lagi dengan air dan lemak tambahan. Ini bukan lagi susu murni atau susu alami, tetapi merupakan campuran buatan yang dirancang untuk meniru tekstur susu krim, supaya tetap terasa creamy tanpa biaya tinggi. Namun bukan hanya es krim, produk UPF lain seperti saus instan, puding kemasan, atau creamer juga menggunakan berbagai bahan tambahan industri untuk meniru rasa dan tekstur asli. Pabrik biasanya menambahkan tepung yang dimodifikasi supaya saus atau krim jadi kental, padat, dan stabil meski tanpa bahan alami. Zat pengental seperti gum xanthan, yaitu lendir hasil fermentasi bakteri yang digunakan agar tekstur makanan tetap lembut dan tidak cepat basi, bahkan tanpa lemak asli. Pada produk lain seperti roti kemasan atau creamer oles, margarin juga sangat umum dipakai. Meski sering dianggap lebih sehat dari mentega karena bebas kolesterol, margarin dibuat dari minyak cair yang dipadatkan secara kimia melalui proses yang disebut hidrogenasi. Proses ini menghasilkan lemak trans yang bisa merusak pembuluh darah, memicu peradangan, dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Selain itu, minyak-minyak murah seperti sawit, kedelai, dan kanola juga sangat sering digunakan dalam berbagai produk UPF. Semua minyak ini melewati proses industri yang disebut RBD, Refined, Bleached, Deodorized, yaitu disaring, diputihkan, dan dihilangkan bau alaminya secara kimia. Tujuannya supaya minyak tampak bening, tidak beraroma, dan bisa tahan lama. Namun sayangnya, proses ini juga menghilangkan zat gizi alami dan menjadikannya zat tinggi kalori tanpa manfaat nutrisi. Minyak hasil proses ini memicu peradangan, mengganggu metabolisme, dan meningkatkan risiko penyakit kronis jika dikonsumsi terus-menerus. Sahabat CS, kita sering mengira masalah utama dari makanan itu cuma soal lemak, gula, dan garam.
Tetapi faktanya ada yang lebih berbahaya dari sekedar angka nutrisi di label kemasan. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang rutin makan UPF cenderung makan lebih banyak tanpa sadar, bahkan hingga 500 kalori lebih banyak setiap hari. Kalau dikumpulkan, 500 kalori itu setara dengan 2 bungkus mie instan atau setara dengan 1 gelas besar minuman boba atau setara dengan 2 donat manis atau setara dengan 1 cup kentang goreng dan minuman bersoda ukuran sedang. Dan itu terjadi bukan karena kita lapar, tetapi karena UPF dirancang supaya cepat dikunyah, cepat ditelan, dan bikin sinyal kenyang telat muncul. Kita makan lebih banyak, lebih cepat, tetapi tetap merasa belum puas. Akibatnya bukan cuma berat badan yang naik, konsumsi UPF secara terus-menerus juga terbukti meningkatkan risiko diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi dan lemak hati yang bertambah banyak, berhubungan dengan kanker, penyakit radang usus, bahkan depresi. Dan yang sering enggak kita sadari, banyak zat tambahan dalam makanan UPF. Dan itu merusak mikrobiota usus, menipiskan lapisan pelindung di saluran cerna, dan memicu peradangan kronis dari dalam. Beberapa emulsifier yang ditambahkan dalam makanan olahan UPF itu, bahkan dalam studi pada hewan, bisa memicu perilaku seperti cemas atau gelisah, menunjukkan betapa dalamnya dampak UPF, bukan hanya ke tubuh, tetapi juga ke otak dan suasana hati kita. Tubuh kita tidak dirancang untuk menerima makanan seperti itu setiap hari. Dan makin sering kita mengonsumsinya, makin sulit tubuh membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang kecanduan. Jadi, sekali lagi ingin saya tekankan bahwa UPF itu bukan cuma enak, tetapi memang dirancang untuk bikin kita kecanduan. Sekali makan itu nggak bisa berhenti, mau lagi dan mau lagi gitu. Karena teksturnya lembut, gampang dikunyah, renyah, ya, cepat ditelan. Otak kita belum sempat menangkap sinyal kenyang, tapi tangan kita sudah ambil lagi. Nah, itulah yang terjadi ya. Contohnya misalnya kita makan potato chips ya, begitu renyah ya, memang dirancang untuk hancur seketika di mulut, biar kita terus makan tanpa sadar. Belum lagi perpaduan rasa yang intens ya, manis, asin, asam, dan gurih semuanya dalam satu gigitan. Enak banget ya. Ini disebut speedballing rasa, mirip efek narkoba dalam tubuh. Dan yang sungguh mengkhawatirkan, UPF ini mendatangkan rasa nikmat di otak, seperti saat kita mengkonsumsi alkohol atau narkoba. Banyak orang tetap mengkonsumsinya meskipun tahu itu berbahaya ya. Ini bukan soal niat atau disiplin, ini soal sistem yang memang dirancang untuk membuat kita lengah dan tergoda terus. Lalu, bagaimana caranya agar kita tahu apakah makanan yang kita makan termasuk UPF? Coba cek label saat belanja. Kalau kamu menemukan bahan seperti pengental, contohnya ya, carrageenan, guar gum, kemudian emulsifier, mono atau diglycerida, kemudian pemanis buatan, maltodextrin, sirup glukosa, atau minyak yang disebut RBD, Refined Bleached Deodorized. Kemungkinan besar itu UPF. Jangan langsung percaya dengan klaim sehat di kemasan, seperti kaya vitamin, rendah lemak, atau mengandung serat. Karena meskipun terdengar meyakinkan, kita tetap harus cek daftar bahannya. Banyak produk seperti ini ternyata juga mengandung zat aditif berbahaya seperti pemanis buatan, pengawet, atau pewarna kimia. Jadi sebelum tergoda klaim di depan kemasan, lihat dulu isi sebenarnya di balik label. Beberapa contoh UPF yang sering kita temui: sereal manis, soft drink, biskuit, roti kemasan, snack ringan seperti ciki, keripik, wafer, produk olahan beku, misalnya bakso-baksoan, nugget, sosis, atau es krim pabrikan. Lalu mie instan, yogurt manis, margarin.
Namun ingat, daftar ini hanya sebagian kecil saja. Pada dasarnya, makanan apapun kalau sudah diolah di pabrik mengandung banyak bahan tambahan dan tidak lagi menyerupai bentuk aslinya. Kemungkinan besar itu adalah UPF. Jadi kesimpulannya begini, kalau kita nggak bisa bayangin bikin sendiri makanan seperti itu di dapur, maka besar kemungkinan itu bukan makanan, tapi produk industri atau UPF. Sekarang kita mau ambil intisari dari video ini. 1. Banyak makanan kemasan bukan lagi makanan asli, tetapi hasil rekayasa industri. Lalu, UPF bikin kita makan lebih banyak tanpa sadar dan sulit merasa kenyang. Lalu, zat aditif dalam UPF bisa merusak usus, memicu peradangan, bahkan gangguan suasana hati. Klaim sehat di kemasan sering menipu. Selalu cek daftar bahan atau labelnya. Kesimpulan akhir, mengurangi satu jenis UPF hari ini sudah jadi langkah besar untuk tubuh kita. Sahabat CS, sistem ini diam-diam sudah mengubah cara kita makan dan cara tubuh kita merespons makanan. Kabar baiknya, kesadaran adalah langkah pertama yang paling kuat. Dengan tahu apa itu UPF, bagaimana UPF dibuat, dan apa dampaknya, kita bisa mulai memilih dengan lebih bijak. Kita bisa kembali ke makanan asli yang bisa dikenali, dimasak sendiri, dan dinikmati tanpa perasa dan tekstur buatan. Nggak harus ekstrim, tetapi setiap langkah kecil mengurangi satu aja jenis UPF hari ini adalah langkah besar buat tubuh kita di masa depan. Karena hidup sehat bukan soal jadi sempurna, tetapi soal sadar, memilih, dan terus bergerak ke arah yang lebih baik. Yuk bareng-bareng kita bangun kebiasaan makan lebih cerdas dan